dalam sini ini ada foto. Ini ada foto. Fotonya udah dibakar, udah nggak jelas. Ini dibakar dan ini pakai darah burung gagak. Pakai darah burung gagak. Ya. Di sini kita ritual, kita baca. Ini nggak pakai ayat Allah ya. Ini bahasa lainnya, bahasa setan. Udah dibakar. Orang-orangnya di sana itu panasan sampai dadanya panas, badannya panas, dan sampai gila, sampai luka. Oke Bang Haji, selama puluhan tahun menjadi ibaratnya jadi dukun santet kayak gitu, udah berapa banyak sih korbannya? Waduh, kalau korban mah sampai lupa nggak bisa dihitung ya. Ada mungkin puluhan, ratusan. Ya puluhan, ratusan enggak. Dan kalau santet itu kan ada yang separuh mati, ada yang tidak, ada yang hanya sakit, ada yang sampai mati. Jadi sudah mati kan dosa besar sekali. Dosanya besar, dan kalau mereka mati ada beberapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sir asrar fadilatil ahyar mutaiba bil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alil adhar wa sabil ahyar adadani amilahi wa ibtuli. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pertama yang kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa di channel YouTube Ganjil Misteri. Saya Bang Haji Ridwan Koboy, tim pemburu hantu dan Ketua Umum Forum Pemburu Hantu Indonesia dan Ketua Umum Yayasan Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pemirsa, saudaraku, Ganjil Misteri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi saya sudah memperkenalkan diri. Ya, mungkin ada nanti pertanyaan-pertanyaan dari Ganjil Misteri yang akan saya jawab dengan sebenar-benarnya, insyaallah. Amin. Ya, silakan Pak. Bang Haji, mungkin boleh diceritakan sedikit perjalanan Bang Haji gitu menjadi dukun santet nih, seperti apa sih awal mulanya tuh? Ya. Di tahun 82 sampai 85 dulu mengajar silat, tenaga dalam dan ilmu hikmah. 85 duduk yang menjadi spiritual sampai saat ini, berarti sudah 36 tahun yang benar-benar duduk ya. Memang ada cerita yang dibilang sangat menyedihkan, susah, dan lain-lain. Dosa dan lain-lain. Bahwa
Kenapa abang ini belajar ilmu teluh santet atau guna-guna? Pada saat itu abang ini mendapatkan hinaan, cacian dan lain-lain. Ribut lah, tapi nggak ribut pukul-pukulan. Sehingga timbul namanya manusia yang masih muda dulu dan masih penendam, sehingga belajarlah teluh untuk membalas dendam. Itu tahun 85. Lalu belajar terus keliling. Itu dari Banten, ada namanya Kampung Buok, Banten, sampai Cirebon. Kalau ke Jawa Timur ya, Cirebon, Magelang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, belajar sampai ke Bali. Kalau ke arah barat, ya dari Ciawi sampai ke Tasik, sampai ke Pamempok dan lain-lain. Itu karena dendam, karena sakit hati. Rata-rata orang-orang yang belajar teluh itu rata-rata diawali dari sakit hati, dendam dan lain-lain. Ya. Sampai sekarang masih tahu dan masih ingat, masih. Tapi sekarang sudah hijrah, sudah tinggalkan itu dunia persantetan perteluhan. Ya. Sebenarnya ada bukti-buktinya juga sih, barang-barang yang pernah disantet gitu ya, ada disimpan, ada yang di dalam kendi, ada yang di dalam tanah merah atau tanah liat. Ada. Dan medianya pun macam-macam, dengan media kurban dari burung gagak, kambing, boneka, ular, dan lain-lain. Macam-macam bentuk, cara. Ya alhamdulillah, sekarang tahun 2021 sudah meninggalkan berapa tahun lalu lah, sebetulnya sudah lama ya, tinggalkan. Karena umur semakin tua dan kita juga ingin bertobat sebenarnya. Karena kan nggak selamanya kita hidup, nggak selamanya juga kita sehat dan lain-lain. Kita bakal mati semua, bakal wafat semua, kita camat, calon mati. Nah seperti itu awalnya. Jadi merantau dan berburu teluh tahun 85 sampai tahun 2000 lah, kurang lebih sampai tahun 2000. Keliling. Kalau ilmu santet Kalimantan dapetnya di Jakarta, ada guru, ya. Ada guru di Jakarta. Jadi keliling. Nah seperti itu riwayatnya, kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Bang Haji, mungkin ini kan awalnya tuh karena dendam. Biasanya kan orang kalau dendam pengennya yang instan gitu, langsung datang ke dukun atau paranormalnya kayak gitu Bang Haji. Ini Bang Haji dendam tapi menghabiskan waktu kurang lebih 15 tahun untuk belajar ilmu santetnya doang gitu. Ya. Jadi gini, kalau abang belajar sambil abang praktek, jadi nggak belajar aja, tapi sambil praktek. Ya. Jadi belajar sambil praktekin, sambil belajar. Jadi nggak belajar aja, jadi belajar sambil praktek selama 15 tahun itu. Jadi siapa aja pokoknya yang datang
sama abang nih jahat, ini sikat, jahat, ini sikat. Maunya begitu aja kalau ilmu santet itu begitu. Kalau udah nyangkut orang sekali, maunya terus-terusan. Nggak boleh lihat orang sombong, nggak boleh lihat orang menghina kita, udah sikat gitu aja. Begitu tuh jeleknya sifatnya kalau orang dan dendam. Kalau sifat orang yang punya ilmu terus seperti itu. Diam ngalah udah main belakang, sikat. Daripada ditusuk, masuk penjara, tembak, mati masuk penjara kan. Kalau undang-undangnya dulu kan sampai sekarang belum bisa dikukuhkan, belum bisa dikuatkan. Karena tidak ada bukti-bukti. Ya. Karena santet itu bisa merusak ke fisik. Gitu. Itu udah jelas. Karena namanya santet menyakiti, gitu kan. Itu menghancurkan. Lalu orang itu yang kita sakiti, kita ini kan siapa aja yang inilah gitu, istilahnya seperti itu dasarnya dari situ awalnya. Bang Haji mungkin untuk lebih tepatnya di tahun berapa Bang Haji ini memutuskan untuk hijrah? 85 terus 2003 pemburu hantu udah enggak tuh. Udah enggak. Sebetulnya kalau diingat-ingat tuh kadang-kadang masih ada gitu ya. Tapi kita nggak mau gunakan. Kurang lebih sekitar tahun 2003 lah, 2003 sampai 2007 kumat lagi sebentar. 2007 kumat lagi sampai 2013 gitu. Nah, alhamdulillah setelah itu udah 2013 kemarin insya Allah enggak nolak gitu. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya benar-benar kita taubatan nasuha ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita gitu. Oke Bang Haji, selama puluhan tahun menjadi ibaratnya jadi dukun santet kayak gitu, udah berapa banyak sih korbannya? Waduh, kalau korban mah sampai lupa nggak bisa dihitung ya. Ada mungkin puluhan, ratusan? Ya puluhan lah, ratusan enggak. Dan kalau santet itu kan ada yang separuh mati, ada yang tidak, ada yang hanya sakit, ada yang sampai mati, gitu. Jadi kalau sampai mati kan dosa besar sekali ya. Dosanya besar, dan kalau yang sampai mati ada beberapa aja. Kebanyakan orang tuh yang dihantam itu separuh mati, mati enggak, hidup enggak. Berarti bisa jadi apa, kayak lumpuh gitu ya? Macam-macam. Jadi kalau untuk mengukuhkan santet-santet itu, undang-undang itu harus kumpulkan mantan-mantan dukun santet, bukan kiai ulama saja yang dikumpulkan, tapi mantan-mantan dukun santet ya kumpulkan rapat, karena bisa kita buktikan sebenarnya bisa, gitu, bisa aja. Karena abang tidak bisa bicara di sini ya, itu ada tanda-tandanya. Seperti itu. Tanya-tanyanya itu kelihatan nggak secara kasat mata? Tanda-tandanya itu bisa kasat mata, bisa juga tidak. Bisa ada, cuman kan tidak bisa memastikan bahwa si A, si B-nya. Nah, kecuali sudah ada bukti, ada barang-barang, alat-alat dan lain-lainnya,
bisa dibuktikan. Ya, kalaupun itu pun kalau orangnya mengaku, kalau enggak kan ya susah juga. Jadi sampai sekarang tidak bisa undang-undangnya itu keluarkan. Berarti Bang Haji juga pernah sampai korbannya sampai mati juga pernah ya? Nah, jangan ditanya berapa orang. Banyak juga ya Bang? Enggak banyak. Banyak sih enggak. Tapi selama melakukan itu pernah nggak sih berbalik ke Bang Haji sendiri gitu? Pernah. Cuman nggak separah ya. Nggak parah lah. Nggak parah karena jujur abang megang dua. Jadi dengan ilmu ayat-ayat Allah, dengan ilmu ini ilmu santet nih yang disebut boleh dibilang ilmu hitam lah gitu ya. Kalau ilmu ayat-ayat Allah, ilmu putih istilahnya. Ya. Makanya kalau ada yang bilang ilmu putih tidak ada, ilmu hitam tidak ada, itu orang bego, orang goblok aja, orang bodoh, tolol, abang bilang. Maksudnya apa? Kelakuannya yang hitam. Dan bacaannya juga di luar ayat Allah kalau terus santet. Kebanyakan seperti itu. Ya. Tidak menggunakan ayat Allah. Gitu ya. Paling parah efeknya ke Bang Haji ini apa? Apa sampai badan sakit aja. Kalau muntah darah nggak pernah. Sakit badan ini. Hanem badan sakit. Udah kita buang lagi dengan ayat Allah, ilmu Allah kita buang. Gitu. Karena kalau santet itu kan menggunakan jin ya, jin kafir ya, menggunakan jin kafir, menggunakan media-media gitu ya, bahan-bahan, dan menggunakan itu jin kafir. Dari banyak korban yang pernah Bang Haji santet, ada nggak sih beberapa yang datang ke Bang Haji untuk minta disembuhin atau minta maaf gitu ke Bang Haji? Nggak ada. Kalau untuk itu nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau pernah dari pasien ya, dari pasien akhirnya pasiennya minta maaf sih pernah. Jadi bukan ke abangnya. Karena yang abang santet itu, kalau dulu abang ini yang abang sakit hati itu, kalau pribadi abang ke orang itu ya, itu biasanya abang nggak mau hormati, lewatin aja udah, meninggal aja udah. Seperti itu. Jadi nggak dikasih kesempatan lah istilahnya. Tapi kalau yang pasien ya kena, akhirnya yang abang tembak, yang abang santet, lalu akhirnya minta maaf ke pasien abang gitu. Baru kita cabut gitu. Nah, tapi tadi kan Bang Haji bilang kalau misalnya nyantet kayak gitu kan dosa kan. Nah tadi ada pasien yang minta gitu, Bang Haji berarti kayak menanggung dosanya gitu? Iya, menanggung dosa. Menanggung dosa. Dan juga, nah itu yang abang bilang tadi, kalau orang sudah nyantet orang, keenakan, jadi ketagihan. Jadinya mau nyantet lagi gitu loh. Kalau dia nggak kuat iman Islamnya, ya ada yang minta tolong, ya dibantu nyantet gitu, bantu nyantet gitu. Sehingga mendapatkan uang kan, gitu, kan bayaran kan gitu. Ya, kalau dulu nggak sedikit lah, karena kan dosanya besar, terus juga dosanya besar ya, dan taruhannya juga nyawa kan kalau kebalik gitu ya. Dan tidak semua orang bisa disantet, tidak semua orang. Yang nggak bisa, jadi kita harus mencari kelemahan. Yang nggak bisa yang kayak seperti apa tuh? Ya kalau dia sering puasa, sering zikir, ya sering sholawat, itu agak susah. Kalau dia ibadahnya kurang, ini kurang ya, sholatnya kurang, ibadah kurang, zikirnya kurang, itu gampang. Susah itu berarti nggak bisa? Ya, bisa. Susah itu dalam arti kata dua, bisa nggak bisa juga lambat kenanya. Bisa juga tidak.
untuk efeknya sendiri kan tadi ada yang setengah mati, itu berarti dia antara hidup dan mati. Ya, sakit. Dia di tempat tidur aja sakit. Efeknya itu berapa lama biasanya? Seumur hidup kah atau ada jangka waktunya? Tinggal tergantung maunya kita. Kalau kita sampai dia meninggal, gitu ya, ya berarti itu pelan-pelan meninggal gitu, pasti mati. Kalau kita nggak mau sampai dia mati ya bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu, baru kita cabut. Gitu. Nah, seperti itu. Untuk ritualnya sendiri butuh berapa waktu, lama nggak sih? Untuk menyatakan? Ada yang lama dan tidak. Ada yang lama dan tidak. Tergantung kita mau menggunakan ilmu teluh yang mana. Kalau teluh yang pakai ular, gitu ya, itu nggak ritual lama, cepat. 2 hari 3 hari lah ritual. Maksudnya ular itu ular sungguhan? Iya, ular sungguhan. Ular sungguhan yang kita masukin jin dan juga perintah. Itu nanti ularnya dibuang ke ini? Ke rumahnya orang itu. Dibuang secara langsung? Atau Buang langsung. Buang secara langsung ke rumah orang itu, dan nanti ularnya ada di mana gitu. Nyatek gitu. Gak ada. Macam-macam. Jadi bukan kayak boneka voodoo aja gitu. Kalau pakai boneka voodoo itu masih tingkatan rendah sebetulnya. Tingkatan rendah. Ya. Gitu. Ada juga yang dikubur, juga yang ular dan lain-lain. Kalau yang dikubur itu apa itu? Barang-barang macam-macam, ya, fotonya dan lain-lain lah. Ya. Jadi kita kubur di daerah rumahnya, atau di kuburan atau di mana. Nah biasanya kan yang dikenal di masyarakat kan badannya itu nanti ada paku, ada siler, ada benda-benda macam-macam gitu. Ya, kalau sekarang ini jarang ya yang seperti itu ya, jarang. Dulu tahun 2004 emang ada pasien yang di dalamnya itu, perutnya itu kata dokter di ronsen ada logam berbentuk kayak kepala anjing gitu. Tapi abang Rukiah keluar dari buang air. Gitu. Kebanyakan sekarang ini tidak masuk ke badan. Tidak masuk ke badan. Ininya apa? Pakunya, ininya enggak. Nah macam-macam kan. Santet itu macam-macam, itu macam-macam. Oh itu katanya orangnya sakit aja, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba ini gitu. Itu untuk kayak paku, kayak silat kayak gitu itu bisa kedeteksi dengan ini ya, alat-alat medis ya? Bisa, kalau memang itu benar teluh bisa, sebetulnya bisa, ada. Dan keluarnya dia masuk secara gaib, kita keluarkan secara gaib. Gitu. Kalau secara medis apakah bisa dikeluarkan secara medis? Bisa dikeluarkan di operasi. Tapi sembuh total atau Belum tentu. Paling dioperasi kena yang lain, kena lambungnya, kena ususnya, kena paru-parunya. Nah, itu di situ ya istilahnya. Tapi jarang sekarang ini, jarang yang bisa masuk benda ke dalam tubuh tuh jarang sekali. Mungkin udah banyak, kayak guru-guru abang udah pada meninggal, ya. Guru meninggal, yang ular, yang ini udah pada meninggal semua. Ya. Bang Haji, dari tahun 85 sampai tahun 2003 menjadi dukun santet dan berlanjut lagi 2007 sampai 2013 gitu menjadi dukun santet dan sekarang berhenti. Apa sih yang ngebuat Bang Haji ini pengen berhenti gitu? Dari tahun 85 sampai 2003 itu ilmu teluh dan ilmu hikmah tetap abang pakai gitu. Jadi itu untuk menguatkan agar tidak berbalik ke diri abang. Nah, apa sih yang sekarang ini menjadikan abang itu taubatan nasuha, istilah bertobat ya, sekarang ngobatin yang benar-benar dan mengajar aja, menjadi orang spiritual untuk mengobatin atau nasihat teluh. Kenapa?
Ya tentu manusia kan tidak selamanya mau berbuat dosa. Walaupun kita sekarang ini masih hamba yang zolim, hina, fakir, pendosa di mata Allah, ya kan nggak selamanya kita seperti itu, ya kan. Kita sekarang udah buka majelis taklim, ya kan, dan zikir Ridwan, ya kita intinya harus bertobat, itu aja. Ingin bertobat, gitu. Taubat nasuha, mudah-mudahan Allah terima taubat kita ini, dan seperti itu. Ya, hanya kita terus berzikir, terus mohon kepada Allah ampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena banyak kelakuan-kelakuan manusia juga melebihi dari dukun santet, dukun teluh, banyak sekali yang tanpa kita sadari. Melebihi kelakuannya itu dari dukun santet atau melebihi dari setan atau binatang, banyak sekali. Gitu ya. Jadi itulah kenapa mau taubat ya. Kenapa berhenti ya, karena mau taubat. Taubat dan sunnah. Ya, karena kita umur tidak tahu, karena kita yang mau mati hanya amal ibadah, ilmu yang manfaat, karena yang soleh dan soleha, maka kita ingin bertobat benar-benar. Banyak yang WhatsApp abang ke sekarang, demi Allah bang masih bisa nyantet enggak? Bukan nggak bisa, bisa sih bisa, cuman kagak mau. Demi Allah masih, cuman abang nggak mau. Belajar bang, mau belajar boleh. Berani bayar 1 miliar nggak? Belajar. Kalau berani boleh mengajarin, tapi dosanya tanggung. Nah, abang mau juga kena dosanya kan? Dari nyantet orang abang juga kena, gitu kan? Nah itu. Masih ada demi Allah, masih di WhatsApp itu. Minta nomor togel, ya, terus belajar teluh, suruh nyantet orang, udah stop aja deh dulu, udah stop, mudah-mudahan stop sampai mati. Awalnya gitu, yang abang emang bener-bener hati nih pengen tobat gitu, apakah dari faktor keluarga atau dari faktor lain gitu Bang Haji? Karena kan kalau manusia bicara soal duit pasti akan terus nggak mengingat umur gitu, melupakan semua. Ya. Kalau dibilang faktor apa ya, intinya faktor dari hati sendiri, dari hati yang paling dalam, dan istilahnya tidak ada faktor dari keluarga atau siapapun. Antara abang dengan Allah aja ingin bertobat, ingin tidak mau melakukan itu lagi lah, gitu ya. Jadi, hijrah lah kembali. Ya. Hanya banyak yang minta tolong juga, ini nggak mau abang. Gitu. Teman-teman banyak sih yang masih ya, teman-teman ada aja yang masih, cuman abang nggak mau ikut-ikutan lah. Gitu. Ya. Karena setiap daerah kan ada santet teman-teman itu, ada setiap daerah. Teman-teman dulu banyak lah, kita punya grup kok, tapi banyak teman-teman yang sudah wafat. Gitu. Apa karena salah satunya faktor itu juga karena teman-teman banyak yang udah wafat, terus tapi masih tetap menjadi dukun santet gitu. Teman-teman wafatnya sih meninggalnya bukan karena santet juga, buat berbalik ya. Tapi teman-teman ada juga yang memang banyak kan yang meninggal itu karena penyakit medis, penyakit diabetes, kanker atau apa gitu ya. Tuh. Ya, jadi kalau abang pribadi abang dengan Allah sih ablumin Allah ya. Gitu. Jadi tetap karena Allah aja, niat ibadah, bertobat, itu aja. Kalau misalnya diingat-ingat lagi ke belakang Bang Haji, suka sedih nggak sih? Mungkin dulu seperti dulu kayak gimana? Ya sedih lah, sedih. Makanya kadang-kadang kalau lagi malam Jumat, selawatan, tawasul sampai menangis, ingat dosa, ingat apa kan gitu. Sampai menangis dan lain-lain gitu ya. Kalau dibilang orang ilmu santet ini sekarang tidak ada, itu bohong. Karena dia yang belum pernah merasakan disantet, saudaranya, keluarganya atau apa semuanya kan. Makanya lihat di YouTube channel abang juga yang benar-benar kena santet masih banyak. Cuman nggak keluar paku, keluar jarum. Itu
itu kan banyak trik, banyak permainan, ya kan? Dan itu cara ngobatinnya kan gitu. Nah, seperti itu. Dan kita tolong benar-benar. Istilahnya kalau yang benar-benar kena santet, merasa dirinya kena santet, datang aja malam Jumat di sini, pengobatan gratis. Tapi malam Jumat ya, jam 9 malam gratis pengobatannya. Dikasih syukur, nggak dikasih alhamdulillah, nggak masalah. Itu aja. Yang penting bisa menyembuhkan. Lagi. Bang Haji mungkin di awal Bang Haji waktu jadi dukun santet, respon keluarga seperti apa sih? Keluarga besar gitu maksudnya, mengetahui Bang Haji. Ya kalau keluarga besar nggak tahu. Keluarga abang, anak apa semua nggak tahu. Anak masih kecil-kecil dulu, ya kan? Istri juga nggak tahu. Karena abang punya kamar khusus kan. Sekarang pun ada kamar khusus, ada cuman kamar khusus buat tirakat, buat puasa, buat zikir, ada kamar khusus. Dan barang-barang yang buat nyangkut buat ini masih ada. Ya. Bang Haji mungkin kalau boleh tahu misalnya Bang Haji kan sekarang udah punya anak nih. Nah misalnya anaknya, misalnya nih anaknya mengikuti jejak Bang Haji gitu menjadi dukun santet, gimana nih Bang Haji? Nggak boleh mengikuti jejak abang. Kalau yang mengikuti jejak abang boleh menjadi spiritual aja, ngobatin orang boleh, ajar silat boleh, gitu ya. Terus ngajar tenaga dalam atau khusus pengobatan aja. Gitu. Ya. Anak abang tahunya sekarang ini malah. Dulu bapaknya pernah jadi dukun santet. Tahunya sekarang ini. Tanggapannya gimana tuh? Yang anak abang yang sarjana Quran, yang sarjana psikolog, yang pesantren, tahunya sekarang ini. Gitu. Ya tahu ya ketawa aja. Gitu. Paling ya sekarang kan kita jelasin bahwa kita sekarang sudah taubat, sudah berhenti kan gitu. Tapi jangan sekali-sekali nyakitin anak abang. Mungkin bisa kambuh lagi kan gitu. Nyakitin anak abang atau ini ya nggak Allah alam ya, karena manusia ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Setiap hati manusia itu setiap detik, setiap saat berubah-berubah. Setiap saat, setiap detik berubah-berubah hatinya. Nggak tahu nanti berubah. Ya kalau seandainya anak abang ada naudzubillah min dalik, ada anak abang yang perempuan diperkosa orang atau apa, wah kan bisa naik lagi ke otak gitu. Kalau di hukum Islam di Arab pancung, merkosa anak, merkosa orang pancung, zina pancung, itu hukum Islam asli ya di Arab, ikutin Al-Quran. Tapi masa kita mau pancung ya, nggak mungkin, mas penjara kita. Kalau undang-undang Indonesia kan beda sama undang-undang di Arab Saudi gitu ya. Jadi kita hantem paling gitu, bisa kambuh lagi tuh. Kalau sampai begitu ya, astagfirullah, jangan sampai anak abang, sampai abang meninggal, sampai cucu 7 turunan 1000 turunan deh, jangan sampai seperti disakitin. Itulah, ya kan? Insya Allah, dan Allah lindungi semuanya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Haji, untuk ilmu santet sendiri itu sebenarnya bisa dilepas atau emang apa sih? Emang nggak bisa dilepas gitu Bang? Ya. Waktu abang tahun 94 pergi haji, itu ilmu santet masih abang pegang, nggak abang lepas. Dan alhamdulillah pergi haji, ngobatin orang juga di sana dan lain-lain selama 40 hari. Ya. Jadi ilmu santet itu memang bisa dibuang, bisa juga tidak. Kalau tahu nggak usah digunain, ya udah. Kan juga lupa sendiri kan gitu. Jadi ilmu santet itu bisa diturunkan, bisa juga dihilangkan, bisa juga tergantung ilmu santetnya, ilmu turunnya yang mana gitu, tergantung. Mungkin boleh tahu nih Bang Haji, alasannya kenapa sih nggak masih ada gitu ilmu Bang Haji? Sebagian dibuang, sebagian masih ada. Untuk apa ya? Untuk kenang-kenangan aja. Dia disimpan aja dulu. Nanti udah insya Allah ya akan hilang begitu saja dan akan hancur begitu
tulis saja nanti itu dengan ayat-ayat Allah dan sholawat dan lain-lain ya. Oke, terakhir Bang Haji, mungkin ada nggak sih permohonan maaf dari Bang Haji untuk para orang-orang yang pernah Abang sakiti? Ya, permohonan maaf itu di dalam Islam kita harusnya bertemu orangnya, minta maaf gitu. Harusnya gitu. Tapi orang juga kita nggak tahu di mana kan gitu ya. Berarti kita minta maafnya kepada Allah, karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang punya, Allah yang ciptakan. Jadi kita bertobat, taubat nasuha kepada Allah dan taubat benar-benar, dan juga kita tidak mengulangi lagi, kan gitu ya namanya taubat, tidak mengulangi lagi. Ya kalau misalnya kita, karena jujur banyak yang sudah abang lupa semua yang bang ini ya. Mungkin bisa Bang Haji nyebutin untuk kepada semua para orang yang pernah Abang sakiti, Abang minta maaf di hari Raya Idul Fitri ini. Ya, jadi kalau untuk minta maaf kepada siapapun ya, di dalam YouTube abang juga, dalam pengajian dan sholawatan juga selalu minta maaf lahir dan batin ya, apabila ada kata-kata salah, kelakuan dan lain-lain. Kita sebagai lelaki yang bukan banci kaleng, bukan ini ya, kita harus minta maaf lahir dan batin. Kita secara gentleman ya, di YouTube channel Ganjil Misteri, abang mohon maaf lahir dan batin untuk semua yang mungkin pernah abang sakiti dengan kata-kata, dengan kelakuan. Abang mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita mendapatkan ridha Allah dan mati dalam husnul khotimah. Ini salah satu. Nah kalau ular dan lain-lain itu mesti ini. Ini salah satunya, ini abang cabut dulu namanya. Ini ada namanya sebab ada. Di dalam sini ini ada foto. Ya. Ini ada foto. Fotonya udah dibakar, udah nggak jelas, ini dibakar, dan ini pakai darah burung gagak, ya. Potong sini, kita ritual, kita bacanya nggak pakai ayat Allah ya, kayak bahasa lain deh pokoknya, bahasa setan. Dah dibakar, dan para orangnya di sana itu kepanasan sampai dadanya panas, badannya panas, dan sampai gila, sampai lumpuh bisa. Itu ya, kita tujuannya ke situ. Kalau diperiksa ke dokter, nanti kata dokter demam berdarah atau orang meriang sakit meriang, angin atau meriang gitu ya, flu gitu. Tapi bisa efeknya ke badan semua, Kalau abang cuma cukup nama gak perlu tanggal lahir kalau abang, nama panggilan atau nama asli, yang penting ada foto, kalau abang itu kan ada di Gunung Santet pakai nama, tanggal lahir, weton atau apa abang enggak. Kalau abang yang simple, nama aja, mau nama panggilan, nama asli kayak bisa ya, yang penting foto, kalau nggak ada foto nggak bisa, itu aja ya. Ini salah satu bukti aja, ada lagi sih yang lain, cuman sudah bangun rumah ini, itu bangun majelis ini, itu udah berantakan semua gitu ya. Oke. Mungkin alasannya Bang Haji nyimpan ini sebagai kenang-kenangan saja atau mengingat ya, yang lain ini sudah pada abang pecahin. Ini sisa satu, kemarin ada, dulu abang simpan ada 6, kalau nggak salah ada 6 begini. Ini sisa satu buat kenang-kenangan aja, itu buat ngasih tahu anak cucu bahwa ilmu santet itu ada, ilmu teluh itu ada gitu. Kalau dia bilang ilmu teluh santet itu nggak ada, itu orang bodoh, orang goblok. Karena ilmu adat sampai kiamat tidak akan pernah hilang. Ilmu adat sama ilmu Islam tidak akan pernah hilang sampai kiamat, tuh ya. Tetap ada ilmu hitam dan putih, tetap ada, karena kelakuannya yang hitam
dan bacaannya pun tidak pakai ayat Allah, begitu, disebut ilmu hitam. Ya, kalau orang jadi spiritual baru atau jadi anak-anak sekarang yang baru-baru, ya zaman modern ini nggak percaya, zaman 2021 ya, karena keluarganya belum pernah ada yang disantet. Coba ada yang santet baru percaya, begitu kan. Nah, makanya lihat di YouTube abang bisa manggil ibu-ibu atau pasien abang yang testimoni yang benar-benar kena santet, bisa abang buktikan bahwa itu ada, walaupun di badannya yang keluar paku gojam itu mah permainan, trik sulap apa, trik gitu, ya. Oke.